Selamat siang semuanya. Yang ketua Blola Lugere orang tua Luba Tanah. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Nisanulan bersama Ibu. Mesra ya Bapak Desa dan Ibu ini. Mesra. Kemesraan itu penting itu. Yang saya hormati Ketua dan anggota BPD Desa Nisanulan, para ketua lingkungan, para ketua RT, yang saya hormati Ibu Ketua Penggerak PKK Desa Nisanulan bersama ibu-ibu PKK, ibu-ibu kader Posyandu. Mana kader-kader Posyandu ya? Mereka itu yang biasanya bikin Bapak Kepala Desa lebih hebat bergerak. Karena mereka punya gerakan lebih cepat daripada pemerintah, lebih cepat daripada kepala desa terkadang. Karena mereka memiliki semangat yang luar biasa, membantu pemerintah desa, membantu masyarakat dalam menyukseskan berbagai hal di desa-desa. Yang saya hormati Karang Taruna atau Kaula Muda Desa Nisanulan, Ina Amak Wahangkaya yang penuh semangat pada hari ini. Yang saya hormati Pak Camat bersama Ibu. Ini Pak Camat juga mulai buat perpisahan-perpisahan yang saya lihat. Ini minta pergi tapi saya lihat masyarakat masih pengen tetap di sini sehingga kita bertahan di sini dulu. Ternyata benar itu. Yang saya hormati Kapolsek Adonara, Babin Kantipmas dan Babinsa. Yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Flores Timur, Pak Amsil. Pak Amsil ini kebetulan satu partai dengan saya. Warna mereka itu warna merah di belakang itu seperti itu. Demikian juga warna saya Bapak Desa. Atau demikianlah warna saya Bapak Camat. Yang saya hormati para kadis. Ada kadis lingkungan hidup, Paulus berdiri ya. Ada kadis pertanian, Papit Petara ya. Itu tadi orang tua di pinggir itu sudah bisik-bisik terus itu. Kemudian ada Kadis Infokom Pak Heri Namahuran, silakan berdiri. Tim Pokja MPL yang mewakili Kadis Kesehatan. Ya. Saya kira itu ya dari kabupaten ya. Oh ya. Saya sudah pikir beliau sudah di kesehatan itu. Yang mewakili Dinas PKO, ada kepala sekolah di samping itu ya. Masukkan dalam data memang ya sebelumnya. Ya, tadi juga saya bawa dan saya punya istri dari Larang Tuka tadi. Saya juga seperti Bapak Desa, jauh di mata, dekat di hati. Ini saya punya istri berdiri biar mereka lihat. Karena kita sudah lama tidak ke sini. Ya memang ketika kampanye saya datang ke sini dan mengunjungi rumah-rumah suku di Desa Nisanulan. Kemudian melakukan beberapa kali kunjungan tidak resmi. Terkadang saya lewat juga, saya singgah di sini. Hanya untuk menjawab kerinduan-kerinduan. Ya, saya rindu orang tua, saya rindu Ina Amak Wahangkaya ya. Saya kira kerinduan yang sama juga saya lihat di wajah Ina Amak Desa Nisanulan pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Kapus. Oh ya, istri saya, istri camat, istri kepala desa Kapus ya.
Ya, bersama seluruh jajaran yang di belakang. Itu mereka itu cantik-cantik itu Bapak Desa. Perawat, bidan cantik-cantik. Apalagi sanitarian. Mereka kerja lebih luar biasa lagi untuk membantu desa mewujudkan STBM dan terus menjaga pelaksanaan STBM di desa ini. Yang saya kasih anak-anak sekolah, ya, juga Bapak Kepala Sekolah ya, SD Impres Lolok. Ya, Bapak Pengawas, kalau sampai ada yang gagal di sini, tanggung jawab pengawas kalau tidak melanjutkan apa yang diharapkan di sini. Betul ya, tugasnya begitu ya. Jadi bukan mencuci tangan, tidak. Oh ya, yang mewakili Kadis Perumahan juga ada ya. Hari ini adalah hari yang dirindukan, karena saya berulang kali juga mencari kapan saya resmi mengunjungi desa ini, sehingga saya juga desak-desak untuk cepat laksanakan STBM, karena bagi saya STBM itu penting dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, dan saya selalu memastikan akan kunjungi desa ketika ada panggilan untuk deklarasi STBM. Pada momentum STBM juga adalah momentum yang luar biasa bagi saya, karena pada hari itu semua masyarakat berkumpul, pemerintah desa, guru, tenaga kesehatan, orang-orang tua, petani, semua berkumpul, sehingga momentum itu juga adalah momentum yang bagus bagi bupati ya, dalam melakukan koordinasi, komunikasi, sekaligus siap mendengar apa yang disampaikan oleh masyarakat. Masyarakat Nusanulan melalui kepala desa tadi halus, tetapi menusuk. Cara mintanya juga halus, tetapi menuntut perhatian. Itu luar biasa. Rupanya belajar dari Solo. Lama juga ya di Solo. Ya. Hari ini bukanlah hari terakhir bagi seluruh masyarakat desa Nusanulan untuk mewujudkan hidup sehat. Hari ini adalah hari atau awal kita mewujudkan pola hidup sehat di desa Nusanulan. Karena hari ini kita juga memastikan bahwa segala perangkat berkaitan dengan hidup sehat pola STBM sudah dipenuhi. Dan hari ini juga seluruh masyarakat melalui perwakilan-perwakilannya telah menyampaikan deklarasi, sebuah pernyataan sikap bahwa kami akan melaksanakan 5 pilar plus 1 pilar lokal tadi. Jadi bukan sekedar pernyataan kosong. Sehingga pada setiap kali momentum deklarasi, saya selalu menganggapnya sebagai pesta. Saya tidak tahu apakah masyarakat di sini bersukacita tidak ketika lakukan deklarasi. Kalau di mana-mana setiap kali deklarasi ada acara bebas yang luar biasa, itu juga hanya sekedar mengingatkan kita bahwa pada suatu hari yang lalu kami pernah melakukan deklarasi dan menyatakan sikap bahwa kami akan melaksanakan apa yang menjadi isi deklarasi itu. Jadi sebenarnya kalau acaranya sedikit lebih-lebih, itu hanya dalam kerangka membuat ingat, selalu mengingatkan kita. Ya, hadir juga ama yang dari Makassar. Jangan kaget kalau lihat sebentar Bupati joget. Kalau mereka lihat Bupati joget, mereka juga mengenang selalu Bupati. Wih, Pak Anton dulu itu joget terus ya waktu masih Bupati itu. Walaupun joget tidak tahu, andalan saya istri saya.
Nah, terkait dengan persoalan pembangunan desa, kita memang sangat berusaha secara maksimal untuk dapat memenuhi apa yang menjadi harapan masyarakat. Keinginan-keinginan masyarakat itu ditentukan ketika masyarakat membuat pilihan dalam proses pilkada. Karena para calon akan datang kemudian menyampaikan visi misinya sebagai calon kalau dia jadi bupati nanti, apa yang dia lakukan. Demikian juga para kepala desa, ketika mau jadi kepala desa susun visi misi. Visi misi itu kemudian ditakar oleh masyarakat. Hasil takaran itu ditunjukkan dalam sebuah proses demokrasi yang disebut pilkades. Sehingga yang namanya RPJMD atau RPJMDes itu adalah bukan visi misi bupati lagi atau visi misi kepala desa lagi. Dia sudah menjadi visi misinya seluruh masyarakat. Dia menjadi gambaran harapan masyarakat tentang pembangunan di wilayahnya. Memang kita melaksanakan 5 misi, namun kita juga merasakan apa yang terjadi dalam 5 tahun terakhir. Selama 5 tahun memimpin Flores Timur 2017-2022, para kepala desa menelpon tanya, menelpon bilang, menelpon menyampaikan, menelpon mengingatkan. Para kepala desa selalu menyampaikan apa yang menjadi harapan masyarakat kepada camat atau kepada bupati. Ya, terkadang kalau lewat camat mereka rasa enggan, mereka langsung kepada Pak Bupati. Ada juga masyarakat yang enggan lewat kepala desa langsung kepada bupati. Tidak ada masalah semuanya. Tapi itu adalah gambaran harapan. Dan dalam 5 tahun memang kita dilanda COVID selama 3 tahun. 5 tahun APBDes, 3 tahunnya itu adalah APBD. Jadi 5 tahun APBD, 3 tahunnya itu adalah APBD COVID. Hal mana dirasakan juga oleh para kepala desa. Sekarang ini kepala desa mungkin hanya 30% saja dari APBDes yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan misi. Karena hampir 70%-nya itu atas dasar perintah dari tingkatan pemerintahan yang di atasnya. Sehingga ketika kepala desa ngomong-ngomong, saya bilang, ya itu juga yang saya rasakan di kabupaten. Sehingga saya menyampaikan permohonan maaf ya. Semangat kita untuk membangun infrastruktur melalui misi selamatkan infrastruktur Flores Timur. Misi kedua, saya belum bisa mainkan ini. Padahal waktu dulu kampanye saya lewat, saya berpikir bahwa saya harus buat. Tetapi dalam 3 tahun terakhir ini memang kita tidak bisa. Bahkan yang sudah dianggarkan pun diperintahkan lakukan realokasi dan refokusi. Ini hal-hal ya, hal-hal. Tetapi saya kira orang Nusanulan juga tahu bahwa walaupun jalan kami seperti ini, tetapi masih ada juga di Flores Timur jalan yang lebih jelek daripada ini. Jadi dalam peta jalan di Flores Timur itu ada tingkatan-tingkatan jalan. Rusak berat, rusak ringan. Sehingga dalam pembangunan jalan juga hal ini menjadi perhatian pemerintah.
Demikian Bapak Desa. Saat tadi jalan juga saya ingat-ingat, waduh, ini seperti ketika saya ajak Pak Gubernur, Pak Victor, saya ajak ke Solo. Karena Solo itu jalan yang jelek sekali. Jalan provinsi juga tidak dibangun, jelek sekali. Dan jalan provinsi di Adonara, di Daratan Flores, itu juga banyak yang jelek. Saya ajak beliau ke Solo. Kemudian malamnya saya ajak joget di desa Ongelereng. Desa Ongelereng itu jalan provinsi, tapi karena masyarakat jalannya itu sudah rusak sekali, sehingga saya dengan dana kabupaten kita hot mix. Setelah itu saya ajak beliau turun. Malam setelah makan lalu kita putar musik, lalu joget-joget. Joget-joget di atas hot mix. Sementara joget saya, sementara bisik. Yang kita joget ini di atas hot mix yang dibangun oleh pemerintah daerah kabupaten. Ini jalan provinsi. Nah, beliau marah-marah. Nah, akhirnya beliau juga perintahkan segera anggarkan. Nah, jadi tadi saya jalan sementara mikir, ini jangan sampai pada saat-saat menjelang akhir ajak saya ke sini ini untuk mau lihat Pak Bupati, jalan kami yang Bupati lewat dulu itu masih seperti yang dulu. Ya saya pukul orang tapi juga terkadang Bapak Desa juga bisa pukul saya. Ya itulah cara cara pemerintah atau cara kita untuk saling mengingatkan. Melalui misi selamatkan tanaman rakyat. Itu berangkat dari jumlah penduduk Flores Timur sebagian besar adalah petani. Hal yang sama juga di desa Misanula. Ya. Berangkat juga dari kenyataan bahwa petani Flores Timur memiliki lahan. Berangkat juga dari sebuah kenyataan bahwa produksi pertanian masyarakat itu tidak maksimal. Dengan misi ini kita mau mengembalikan atau meningkatkan produktivitas lahan maupun produktivitas tanaman yang dimiliki oleh petani. Sehingga kalau tadi Bapak Kepala Desa minta traktor roda 4, dulu tahun 2018 kita bangun irigasi di Sagu ya, karena irigasi di mana titiknya? Boleh ya, nah, itu meliputi Bagowa 2 ya. Nah, itu termasuk juga masyarakat beberapa desa yang ada di wilayah itu ya. Nah, kita berusaha menjawab, memanfaatkan lahan yang ada. Tetapi juga saya lihat masyarakat belum mampu memanfaatkan apa yang sudah diberikan. Kita berharap dengan membangun irigasi, kita tidak panen 1 kali dalam setahun, tapi kita bisa panen 2 atau 3 kali dalam setahun. Ya kita dorong traktor roda 4. Ya memang ada biaya dalam pemanfaatan traktor. Ya, untuk operatornya, untuk bahan bakarnya, mungkin senilai 20.000 per are. Tetapi gerakan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan hasil pertanian itu masih cukup rendah menurut saya. Kalau sampai Bapak Desa minta demikian atau petani di desa minta demikian, sejauh mana petani di sini siap memanfaatkan teknologi untuk peningkatan hasil pertanian? Karena memang tidak bisa disangkal kita semua hidup dari kondisi yang berat sebagai anak-anak petani. Mari kita buat pertanian ini menjadi lebih mudah supaya tidak ditinggalkan oleh anak-anak kita. Mari kita buat pertanian, dan sebagian dari desa yang saya deklarasikan STBM-nya adalah desa-desa
yang telah melaksanakan PAMSIMAS. Jadi Pak Amsil, kita punya tugas. Saya berhenti tanggal 22 Mei, tetapi saya pastikan tahun depan, mau lewat PAMSIMAS atau mau lewat pintu mana, harus ada program untuk bantu air bersih di desa Nisandulan. Jadi kan walaupun berhenti tanggal 22 Mei, tapi saya masih bisa perintah Pak Amsil mereka. Nah, karena saya juga ketua partai. Nah, enaknya kalau bupati itu ketua partai, sudah berhenti masih bisa perintah orang. Itu Pak Camat, enaknya kalau bupatinya itu ketua partai, itu enaknya demikian. Kita bisa pastikan itu. Pak Dion, tolong dari Bapeda ini Pak Dion ya. Belum jadi camat, masih Bapeda. Untuk kita berikan perhatian khususnya persoalan air minum di desa ini. Kalau saya pastikan, Bapak Desa jangan jalan jauh-jauh dengan saya. Jalan dekat-dekat terus, walaupun sudah tidak bupati lagi. Tetap jalan dekat. Bukan untuk apa-apa, tapi untuk mengingatkan saya bahwa sudah janji tahun 2023 bantuan untuk air bersih di desa Nisandulan. Setuju ya? Jalan dekat tadi maksudnya hanya untuk itu saja. Bukan untuk nanti 2024 lalu ada lapangan, nama lapangan Antarajon, jangan. Ini cara tarik yang panjang beliau ini. Memang lapangannya sini cukup besar ya. Ada wartawan orang Nisandulan tidak pernah ngomong pada saya. Amar, kita tidak pernah ngomong. Jangan hanya karena tinggal di Kupang lalu lupa tanah air begitu. Iya. Tetapi memang misi pertama dari pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah selamatkan orang muda. Itu berkaitan dengan orang muda Flores Timur saat ini, orang muda Flores Timur yang akan datang. Orang muda Flores Timur saat ini memang banyak yang belum memiliki kepastian akan hidupnya, sehingga kita dorong semangat ini. Ada yang bilang kami tidak butuh selamat Pak Bupati datang selamatkan kami orang muda. Saya bilang tidak apa-apa, saya lebih senang kalau kamu tidak butuh saya. Setidak-tidaknya misi itu telah membuat kamu untuk mau menyelamatkan dirimu sendiri. Ya. Ya memang tahun pertama dan kedua kita berikan perhatian untuk persepak bola, khususnya bagaimana mengurangi keributan di tingkat masyarakat dengan memberikan sarana-prasarana yang lebih layak bagi pesepak bola di Flores Timur. Sehingga selain mendorong desa-desa menganggarkan dana desa untuk pembangunan ataupun perbaikan lapangan bola kaki di desa-desanya, pemerintah Kabupaten Flores Timur pun menganggarkan secara khusus bagi beberapa lapangan yang menurut pandangan kita cukup layak untuk bisa dimanfaatkan dalam kegiatan-kegiatan sepak bola yang lebih besar. Nah, kita bangun yang buat bantu ke Koli Lanang, kita bantu ke Gawerato di Wadu, kita bantu di Libu ya. Tapi ketika Covid datang, kita tidak bisa lagi menganggarkan hal tersebut karena tingkat kepentingan ataupun kebutuhan itu tidak bisa tercapai lagi dengan anggaran yang ada. Nah, kita bicara tentang stunting, bicara tentang STBM, itu juga kita sementara bicara tentang bagaimana orang muda Flores Timur ke depan. Karena orang muda Flores Timur ke depan ditentukan oleh orang muda Flores Timur hari ini. Nah, pada tahun 2017 Flores Timur angka stuntingnya itu sebesar 30-an %.
sekitar 33%. Stunting itu bahasa kerennya itu adalah apa? Pendek, apalagi? Dan pendek, sangat pendek. Kenapa itu pendek, sangat pendek? Kurang gizi. Apalagi penyebab kurang gizi? Otaknya. Jadi kalau stunting 32%, kemudian kita tidak ada gerakan yang luar biasa untuk menekan angka stunting, dia akan naik terus menjadi 35, 40. Itu berarti 40-an persen orang muda Flores Timur 5, 10, 20 tahun yang akan datang sudah pasti tidak bisa buat apa-apa. Dan hari ini melalui gerakan mengajak seluruh masyarakat untuk gempur stunting, kita turun pada angka 22% menjadi desa, menjadi kabupaten dengan angka stunting terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, terima kasih kepada ibu-ibu tenaga kesehatan para nakes, ibu-ibu kader Posyandu yang telah menggerakkan gerobak cinta. Ada berapa stunting di kampung ini? 6. Bapak Desa pasti punya target. Targetnya bagaimana? Gerakan Sanulan Merdeka Stunting. Ketika saya di bulan September tahun 2017 mengumpul seluruh kepala desa di lapangan Lebau waktu itu, kita laksanakan gempur stunting. Gempur stunting itu adalah sebuah kalimat. Dia harus direalkan dalam tindakan-tindakan. Maka kita buat gerobak cinta. Kita buat perbu, perintahkan kepala desa, anggarkan dana untuk stunting. Kalau 6 orang stunting, saya mau tanya, ada tidak 6 orang di desa ini yang bisa menganggarkan, atau bukan menganggarkan ya, ini kan Merdeka Stunting ini, modelnya saya belum tahu, tapi sistem Bapak angkat juga bisa. Ya, Pak Camat sebelum pergi, Pak Camat setiap hari kunjungi 2 orang saja, supaya 2 orang ini tidak stunting lagi. Pak Heri Lamahuran jangan hanya ke Lembunga saja, bisa juga singgah-singgah di sini. Amar Olah Kedah jangan hanya tulis saja, tapi lebih buat juga, harus buat juga. Kalau begitu saya berikan perhatian secara khusus kepada 1 anak lagi. Guru agama jangan hanya doa saja. Mana Pak Guru tadi? Tapi Pak Guru agama juga nanti bilang, saya juga secara khusus berikan perhatian kepada 1 orang. Ketika gempur stunting habis, saya ajak kapus-kapus. Saya tanya mereka, dana BOK itu bisa gunakan untuk stunting? Bisa Pak Bupati. Siapa yang dana BOK-nya tidak terpakai sekian persen di tahun yang lalu? Banyak, hampir semua puskesmas tidak mampu memanfaatkan ya, keseluruhan dana BOK-nya. Lalu saya tanya, siapa kapus mana yang mau sisihkan dana BOK-nya untuk kepentingan stunting? Tidak ada yang angkat tangan. Jadi saya tanya ulang lagi. Kalau begitu saya tanya begini, kadis mana yang kapus mana yang tidak mau sisihkan sebagian anggaran dari BOK-nya untuk stunting? Tidak ada juga yang berani angkat. Tanya model yang satunya tidak ada yang angkat, model kedua juga tidak ada yang angkat. Saya kira waktu itu ada yang angkat supaya saya berhentikan memang dari kapus.
Ya, tetapi kemudian mereka semua sudah, kalau begitu kami punya sekian persen, demikian Ibu ya. Lalu kita buat menu di tingkat kabupaten, kita kirim ke desa-desa. Lalu ibu-ibu kader posyandu ya, kader posyandu bantu masak, mengkoordinasikan, lakukan kunjungan ke rumah-rumah stunting. Itu pola yang kita buat yang mampu menurunkan angka stunting saat ini. Ya, kalau Bapak Desa mau buat merdeka stunting, itu berarti Bapak Desa kalau sebut merdeka itu seperti merdeka atau mati. Kalau tidak merdeka percaya mati. Karena padanan daripada merdeka adalah mati. Jadi kalau saya sebut gempur stunting, padanannya bukan mati, tapi ketika berjalan dan merdeka, padanannya mati. Bapak Desa harus benar-benar buat bagaimana merdeka stunting itu diwujudkan, karena itu menggambarkan semangat yang ada bagi masyarakat desa ini untuk menekan angka stunting. Stunting ini dia tidak terpisah dengan STBM. Stunting juga tidak terpisah dengan 2H2 Center. Sehingga saya mengakhiri masa jabatan nanti, saya mau menggabungkan, ya, mengintegrasikan 2H2 Center, stunting dalam satu program model, ya, untuk menghasilkan generasi sehat di Kabupaten Flores Timur. Ya, ini omong sudah panjang sekali, Ibu sudah mulai main-main mata, itu berarti sudah terlalu panjang ini. Ya, Bapak Desa ada berapa dusun di sini? Bapak 4 kepala dusun saya ajak ke sini. Mana 4 kepala dusun? Wah, sudah standby ya. Mari. Dusun 1 kah begitu istilahnya? Nah, dusun 1, dusun pira? 1, dusun 2, dusun 3. Oh, Pak Kadis Kesehatan juga baru datang ini. Oke, mantap. Nah. Mari duduk di tempatnya Ibu Kapus, masih panas-panas nih. Ibu Kapus kapan menikah? Ya. Dusun 1, nama siapa? Kris Kopong. Kris Kopong. Kris Kopong, jabatan kepala dusun 1. Kalau gaji terlambat kau pergi demo bupati ya? Hah? Nanti saya kasih turun lagi gajinya kalau gitu. Kerja berapa hari seminggu? 5 hari. Wah, luar biasa ya. Pilar pertama dari STBM itu apa? Pilar pertama STBM, stop buang air besar sembarangan. Bagaimana caranya stop buang air besar sembarangan? Harus membuat WC. Ada berapa kepala keluarga di dusun Pak Kris? 47 kepala keluarga. Ada berapa jamban di dusun Pak Kris? 47 juga. Oh, berarti tidak ada keluarga yang tinggal bersama. Kalau ada 47 kepala keluarga, apakah sama dengan ada 47 rumah di dusun Pak Kris? Ada berapa rumah dusun Pak Kris? 37. Berarti ada 37 jamban. Jangan tipu-tipu saya. Ada kenal ibu-ibu bidan mereka, para medis? Ibu apa kenal? Ada ibu, ada pak?
Pak, sudah punya istri? Sudah. Lalu kenapa takut sekali sebut ibu? Ada nama siapa yang datang itu? Datang ke rumahnya Pak Kepala Dusun? Pasius. Mana Pasius? Hanya berdiri saja disebutkannya. Oh ya. Berapa kali Pasius datang ke sini? 8 kali, Pak. Datang ke rumahnya beliau itu jam berapa? Jam 9 sampai jam 12. Lalu pesiar dengan beliau ke Rumah-rumah. Rumah-rumah. Sempat behi? Kadang-kadang. Hah? Kadang-kadang. Itu kan lebih cepat, lebih bagus. Sebagai sarana untuk sosialisasi, ya. Ya, jadi ada 37 WC ya. Ada berapa RT di tempatnya Pak Kris? 2 ya. Bisa panggil ketua RT-nya? Bisa. Oscar. Dua. Ayo Oscar Pia. Punya pengalaman ketika ada rumah yang belum punya jamban? Berarti ketika datang kita lakukan pemicuan, semua rumah di RT 2 sudah berjamban? Atau ada yang belum? Sudah semua? Maksudnya sudah sebelum pemicuan? Coba kasih mic. Kita bisa lihat Nona lewat tiap telinga ya. Anti-gane. Pak Ketua RT, ada berapa kakak di RT 2? 25. 25. Berarti RT ini berapa kakak? 22 tambah 25, jadinya 47. Dari 47 itu semuanya sudah punya sebanyak 37 yang sudah punya jambannya, begitu ya. Oke. Nah. Sudah nikah? Tadi Pak Paulus mereka datang sampai ke rumah. Pak Paulus ya? Pasius datang sampai ke rumah. Pasti dia pengen ngobrol di mana waktu itu. Ya Pak Niko, oh Pak Oscar. Nah. Pak Oscar sudah menikah? Sudah punya berapa istri? Sudah punya berapa anak? Satu. Kenapa satu? Nikah tahun berapa? Oh ya. Cepat berkat supaya bisa bertambah. Jadi ini soalnya baru satu ini karena belum berkat ya, gitu ya. Kalau sudah berkat tancap gas, seperti Pak Bupati punya itu, setiap tahun satu gitu. Ya. 22 rumah itu punya jamban? Punya? Oke. Bapak Kepala Dusun 2 sekarang. Pilar kedua. Cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Pak Oscar sudah tahu cuci tangan? Kapan
Untuk dusun ajar dia. Hah? Kapan untuk dusun ajar? Kemarin Bapak dusun dengan siapa ajar dia? Siapa dari pihak puskesmas itu? Hanya pasir saja. Sebut yang lain juga. Ibu kampus terus apa lagi? Hah? Itu saja. Jadi beliau yang ajar. Pasti mengajar. Pak Oscar juga ya. Oke, Bapak dusun 2. Ajar kami cuci tangan. PW urut. Punya istri? Panggil istri ke sini. Panggil istri ke sini. Ibu kader ini. Ibu. Ya Pak. Ibu kader. Ibu kader Posyandu. Bukan. Lalu kenapa jawab ya tadi saya tanya ibu itu kader kan? Bapaknya kader. Oh istri. Oh. Ya, ibu sudah tahu cara cuci tangan? Sudah Pak. Sudah, siapa yang ngajar? Panggil ibu bidan ke sini coba. Panggil ibu bidan ke sini. Ibu Lin, maju ke depan. Kita ragakan supaya Bapak Bupati tahu bagaimana caranya kita mencuci tangan. Bidan di Nakes Desa atau dari kampus? Kontrak provinsi, tinggal di sini. Tinggal di Kolilana, setiap hari ke sini. Oke. Ya. Ibu bidan ajar mereka cuci tangan. Pakai nyanyi atau tidak? Tidak. Kenapa tidak pakai nyanyi? Pakai gerakan saja. Ajar ibu saja, bapak tidak. Walaupun jauh, Atau ajar ibu dan bapak. saya botin. Bapak itu Itu saya yang ajar Pak. Bapak itu nama yang ajar. ajar pagi, siang atau malam. Malam. Ada anak Sudah. yang SD? Ada SMA. Oh SMA. Yang SD ada? Ada, tapi dia ini mungkin jauh ya. Karena anak-anak ini bodoh-bodoh tuh. Jangan sampai bapak yang suruh ibu usir anak pergi main jauh. Supaya ibu ajar ibu bapak cuci tangan. Tapi main sana, bapak mau ajar mama cuci tangan atau kamu ajar tangan begitu. Oke, jadi sudah tahu ya? Udah. Berapa langkah cuci tangan? 6. 6 langkah cuci tangan. Oke. Bapak mari, bapak pegang mic. Atau ibu yang pegang mic? Bapak saja. Sekarang langkah pertama.
Bapak Dusun 3. Bagaimana kelola air minum dan makanan rumah tangga? Air harus dimasak dulu baru diminum, Pak. Air harus dimasak dulu baru diminum. Ya, ya. Jadi kalau dimasak di dapur, Bapak pergi dapur, masak di panci tuh biasanya. Iya, Pak. Lalu Bapak minum dari panci. Ya, harus taruh dalam piring dulu baru minum, Pak. Oke. Berarti tempatkan pada tempat yang bersih. Betul, Pak. Ya. Kemudian jauhkanlah dari. Enggak apa nyamuk. Oke. Ya. Demikian juga makanan ya. Ini Bapak Dusun 3 ya. Ada berapa RT di Dusun 3? 2, Pak. Coba panggil ketua RT-nya. RT 5 dengan RT 6 sini. Mudah semua ini. 5. RT 5 yang belum, Pak. Ini RT Tunggu 6. sebentar. Mantap ya. Tali sepatunya itu saya naksir ya. Narahege. Nama Jeffrey. Sudah tahu cuci tangan? Sudah. Narahege. Vitalis sudah tahu cuci tangan? Coba kamu dua, kamu cuci tangan. Oh, pakai begini. Yang enak. Ini mau dibersihkan apanya ini? Tidak, yang begini tadi dibersihkan apa? Nah, kalau kuku semua jari. Oke ya. Sebutkan waktu-waktu penting cuci tangan. Baik. Sebelum makan cuci tangan. Yang kedua, Sesudah buang air besar dari WC. oke. Kalau itu Bapak Dusun. Yang ketiga, Sesudah menjebok bayi. sesudah mencebok bayi. Oke, benar. Nah. Kalau bayi tidak ada lagi, berikutnya, yang berikutnya, waktu-waktu penting cuci tangan. Setelah bekerja. Ya, setelah melakukan aktivitas, termasuk di dalamnya pelihara ternak dan sebagainya, ya. Hebat-hebat ya. Ya, Vitalis coba pilar keempat. Pengolahan sampah rumah tangga. Marika, langsung tali sepatunya. Pengolahan sampah rumah tangga. Bagaimana mengolah sampah rumah tangga? Bagaimana mengelola sampah rumah tangga? Sampah plastik harus dibakar. Itu sudah tipu-tipu dia. Sebutkan 2 jenis sampah.
Diam yang belakang. 2 jenis sampah. Sampah plastik. Jadi ada 2 jenis sampah ya, sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik itu sampah yang apa itu? Yang apa? Yang gampang terurai. Lalu sampah yang anorganik itu sampah yang sulit terurai. Sampah yang sulit terurai itu seperti plastik ya, yang dibakar tadi. Sementara sampah yang terurai dibuat apa? Dibakar. Ya, dibakar juga ya. Ada berapa lubang di rumah? 1 lubang, Pak. Lubang apa itu satu itu? Lubang sampah, Pak. Ada lubang jamban? Ada juga, Pak. Berarti sudah ada 2 lubang ya. Kalau pesiar itu harus ingat baik-baik berapa lubang ada di rumah. Ya. Siapa yang biasa bersihkan kampung ini? Yang bersihkan kampung, ada jadwal Jumat bersih? Siapa mereka yang suruh? Ibu-ibu. Ibu-ibu apa itu? Oh, ibu-ibu Jumat bersih. Sejak kapan Jumat bersih dilaksanakan di sana? Sudah sekian tahun ya. Oke, kalau begitu nanti 5 juta untuk ibu-ibu ya. Ada saya urus administrasinya ya. Ke dinas sosial. Orang mudanya tidak ya? Hanya ibu-ibu saja ya. Nah, kalau begitu ibu saja. Berikutnya kita naik ke pilar kelima, Bapak Dusun. Pengelolaan limbah rumah tangga. Pengelolaan limbah rumah tangga. Iya ya, limbah rumah tangga. Sama dengan kampak. Tempat sampah. 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 Limbah. Limbah. Limbah cair. Bagaimana cara kelola limbah cair? Gali lubang tempat air. Bapak Dusun nama siapa? Clementius Diola. Pak Clemens, ada gali tanah untuk tempat air? Di rumah. Rumah ada di mana? Sebentar kita ke sana. Betul. Benar. Semua warga memiliki lubang untuk limbah cair rumah tangga? Ada. Sebentar, kalau sampai tidak ada, batal 5 juta. Kalau tidak ada, bilang tidak ada memang. Jangan sampai sebentar saya ke sana dan tidak ada. Ada berapa kepala keluarga? Kepala keluarga ada 57. 57. Ada berapa rumah tangga? Rumah tangga 53. 53. Ada 53 lubang untuk limbah cair. Betul. Wih, kapan gali? Sudah lama, Pak. Menurut Bapak Dusun 1, pernah pesiar ke Dusun 4? Benar demikian ya, Pak? Hah? Pernah pesiar ke rumahnya? Ada lihat? Ya. Ada warga dari Dusun 4? Ada. Wah, Ibu mantan Kades, mari. Ibu ini dulu urus peka juga tuh.
orang politik itu cari mereka terus. Ibu mantan setelah tidak kepala desa lagi badan lebih sehat ya? Benarkah yang beliau sampaikan tadi? Baik, selamat siang Bapak Bupati dengan warga masyarakat Desa Nulan. Bahwa sebelum ada program STBM di Dusun Walang, kebetulan beliau menjadi kepala dusun, dia punya program Bapak. Jadi setiap 3 bulan itu dia dengan swadaya dusun membangun WC, ada 3 WC. Jadi setiap 3 bulan bangun 1. Jadi dalam 1 tahun itu 4 WC dengan swadaya dusun Bapak. Nah, tepuk tangan dulu. Beliau yang kepala dusun? Iya. Tepuk tangan lagi dulu. Jadi tetap jadi kepala dusun Bapak Bupati. Ya. Jadi sejak kepala desanya ibu itu sudah begitu? Sudah ada program. Hebat. Dusun 1 juga demikian? Belum. Gotong royong buat WC, gotong royong kali lubang sampah. Di dusun 2 sudah buat seperti itu? Semua sudah ya. Ada lubangnya tadi? Ada? Lipat cair rumah tangga? Ini tidak boleh ngomong ya, saya tanya ini. Sebutkan contoh lipat cair rumah tangga. Jadi bekas air cuci piring. WC tidak, WC langsung masuk ke jamban tadi. Kamar mandi, moderai kasok narai. Bisik beliau, ajarkan dia di siang hari. Kalau cuci tangannya diajarkan di malam hari. Jadi bekas air cucian piring, cuci pakaian, mandi disalurkan ke lubang peresapan. Ada tuh lubang peresapan? Kalau beliau saya percaya tadi dia sudah tegas mengatakan ada. Jadi tidak usah periksa lagi dia, periksa di dia saja. Ada semua? Semua ada Pak. Saya tambahkan sedikit soal kader posyandu di desa ini. Jadi mereka juga ada iuran untuk membiayai kader. Sebelum ada dana desa untuk membiayai kader posyandu itu sudah swadaya dusun. Paham sih, model begini harus pikirkan itu para kader posyandu itu. Itu nanti paham sih yang atur untuk kader posyandu. Paham sih tugas bantu mereka. Kalau ada anggota DPR lain lagi di sini saya suruh tugas lagi. Nanti Pak Amsin bantu ibu kader posyandu. Ini luar biasa ya. Nanti Bapak Desa sudah lebih enak berterima kasih kepada ibu kepala desa, mantan kepala desa. Terima kasih kepada Bapak mantan kades. Mana tadi mantan kades tadi? Bapak mantan kades. Berdiri situ saja. Sementara jaga anak, itu anak